Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ica. Nah, kemarin aku janjikan ya. Sebentar. Kalian udah bosen gak nih dengerin aku ngomong panjang lebar? Jangan bosen ya guys ya. Kita ini lagi belajar bareng-bareng, gak apa-apa lah, bulan puasa guys. Yang penting tuh berfaedah ya. Oke. Jadi kemarin tuh aku kan udah janji mau jelasin soal proses terbentuknya X-ray itu dari dua proses, yaitu karakteristik sama Bremsstrahlung. Tapi sebelum itu aku bakalan jelasin dulu struktur dari atom itu tersendiri, karena ini berhubungan dengan itu, karena ini tentang fisika inti guys. Jadi kita perlu tahu dulu inti itu apa dan bagian-bagian inti itu apa. Oke. Jadi atom itu kan terdiri atas muatan positif, negatif, dan netral. Sebenarnya netral tuh nggak ada. Jadi di dalam inti atom atau nukleusnya itu sebenarnya muatannya positif semua. Jadi di situ tuh ada gaya ikat inti, sehingga yang membuat proton-proton di dalam itu tidak keluar. Jadi tidak, kan kalau misal muatannya sama, otomatis dia itu bakalan saling tolak menolak kan. Tapi ini enggak, jadi dia itu tarik menarik, justru jadi kayak diikat gitu loh di dalam inti itu. Jadi di situ ada, wallahu alam, ada gaya ikat inti namanya. Sementara kemudian inti tadi itu dikelilingi oleh elektron yang beredar atau bisa kalian bilang berotasi pada inti atom. Jadi elektronnya itu beredar di situ kayak planet, sebenarnya kayak tata surya, dimana jalur edarnya ini dibagi menjadi kulit yang disebut kulit KLMNOP itu loh, kayak ya, di kimia. Inget nggak sih, ini pelajaran SMP, kalau nggak SMA sih aku rada lupa, tapi kayaknya SMA deh. Tapi SMP kayaknya diajarin juga sih. SMP nggak ada kimia, oke, sorry, jadi SMA. Nah, setiap kulitnya itu ada pasangan elektron, dimana kalau di kulit K itu ada dua elektron, kemudian di kulit L itu ada 8 elektron, di kulit M itu ada 18, di kulit N itu ada 32, di kulit O itu ada 12, dan di kulit P itu ada 2. Dulu nih ada hitung-hitungannya loh buat nentuin kulit keberapa, tapi aku udah lupa sumpah ya Allah, kimia tuh uang elpol. Nah, oke, intermezzo, lanjutkan. Nah, di setiap kulitnya ini ada energinya. Jadi setiap kulit itu menyimpan energi yang berbeda-beda, tergantung dari jauh dekatnya dia dari inti. Semakin dia dekat dengan inti, semakin besar energi yang dia hasilkan. Oke, jadi kayak semacam medan magnetnya tuh semakin besar di situ. Kalau di sini dijelaskan kalau di kulit K itu ada 69 kilo elektron volt, di kulit L itu ada 12 kilo elektron volt, di kulit M itu ada 3 kilo elektron volt, di kulit N itu ada 1 kilo elektron volt, dan di kulit O itu 0,1 kilo elektron volt. Dimana semakin luar kulitnya, di energinya semakin sedikit. Itulah yang menyebabkan ketika elektron yang di luar itu mau masuk, dia itu perlu energi yang besar. Sementara kalau elektron yang dari dalam mau ke kulit terluar, dia melepaskan energi. Jadi kayak gitu, berkesinambungan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, proses terbentuknya sinar X dari karakteristik. Karakteristik itu kenapa dia dikatakan karakteristik? Karena di sini atom proyektil yang ditembakkan dengan gerakan yang sangat cepat itu, dia itu menumbuk elektron dari kulit-kulit yang berbeda. Makanya ketika dia menumbuk kulit yang paling dalam, beda lagi energinya. Jadi kayak ada karakteristik tersendiri tergantung dari atom yang dia tumbuk. Jadi prosesnya itu kayak ditembakkan suatu atom proyektil ke atom, kemudian dia akan menubruk elektron yang ada di atom tersebut dan mementalkan elektron tersebut sehingga elektronnya itu tereksitasi keluar. Nah,
dari proses eksitasi itu terbentuklah energi, di mana 99% itu adalah kalor, sementara 1%-nya itu adalah sinar X. Berlaku juga ketika dia menubruk elektron di kulit-kulit yang lain. Nah, energi yang dihasilkan spektrum emission spektrum yang dihasilkan, energi yang dihasilkan dari sinar X ini, dari sinar X yang karakteristik ini, dia itu sifatnya diskrit, atau dia itu sudah kayak tentu gitu loh nilainya, jadi diskrit. Misal kayak biasanya sih rata-rata tuh ada 70 keV. Nah, kita lanjut ke yang kedua, Bremsstrahlung. Kalau Bremsstrahlung ini di Jerman, dia itu disebut sebagai radiasi pengereman atau slow down radiation. Mengapa demikian? Karena proses terbentuknya itu ada pengeremannya. Nah, kayak gini prosesnya tuh, jadi elektron proyektil ditembakkan dengan gaya yang sangat cepat, dengan kecepatan yang tinggi, kemudian dia akan menuju ke inti. Namun ketika dia menuju ke inti, karena ada gaya tarik dari inti itu yang namanya gaya elektrostatik atau gaya tarik inti, dia kemudian akan dibelokkan. Jadi ketika dia mau lewatin inti, dia itu ada daya tarik, terus dia dibelokkan. Dari pembelokan itulah dia melepaskan energi. Sama seperti karakteristik, 99% kalor dan 1% adalah sinar X. Bayangkan dari proses yang seperti itu hanya menghasilkan 1% sinar X. Sebenarnya ini ada penjelasan lainnya di bukunya Busong, cuman kita rata-rata taunya seperti itu, jadi 90% kalor, 1%-nya sinar X. Oke. Sementara kalau yang Bremsstrahlung ini energinya itu continuous. Mengapa? Ya karena ketika dia dibelokkan tuh energinya tuh continuous. Jadi kayak continuous. Dia kan nggak numbuk atom tertentu kan di situ. Dia mau lewat terus tiba-tiba dia dibelokkan, sehingga energinya tuh nggak tentu, continuous. Sekarang kita beralih ke pembahasan sifat yang dimiliki dari sinar X itu sendiri. Sebenarnya sifatnya itu ada atenuasi, yang aku ingat ya, ada atenuasi, ada refraksi atau pembiasan, terus ada refleksi atau pemantulan. Tapi di sini itu berhubung catatanku ketinggalan, di sini tuh aku ngambil dari referensi lain. Di sini ada sifat daya tembus, dia bisa menembus medium yang dia lalui. Misal kayak udara, biasanya udara itu menghasilkan gambaran yang hitam. Mengapa? Karena energinya dari sinar X itu ditembus, dia diteruskan energinya. Udara itu kan ini berhubungan dengan kimia lagi atau fisika ya, dua-duanya kayaknya. Jadi kan kalian inget gak sih sifat-sifat dari molekul itu? Kan kalau gas itu molekulnya dia itu acak kan, jadi dia nggak rapet. Itulah kenapa dia itu mudah untuk dilewati. Kalau misal benda padat, dia itu molekul atau partikel-partikel penyusunnya dia itu kan berdekatan, sehingga dia itu susah untuk ditembus. Kemudian itulah yang menjelaskan mengapa tulang, besi, dan semua yang bersifat radio opak gambarannya itu warna putih, karena dia menyerap energi dari sinar X itu. Kemudian kalau soft tissue, kenapa dia gambarnya itu abu-abu? Karena dia itu kan sedikit padat kan ya, tapi dia juga molekulnya rada terpisah, jadi kayak dia sedikit menyerap tapi ada yang diteruskan, jadi kayak ada pelemahan energi di situ. Kemudian yang selanjutnya ada fluoresen. Nah, fluoresen ini atau luminesensi, dia dibagi menjadi dua, ada fluoresensi, ada fosforisensi. Yang pertama fluoresensi, itu dia itu memendarkan cahaya sewaktu radiasinya itu mengenai medium itu saja. Jadi kayak dia berpendar ketika sinar X-nya itu ada gitu. Baru melalui gitu sewaktu ada radiasi aja dia berpendarnya. Kalau yang fosforisensi, dia itu kayak afterglow. Jadi meskipun radiasinya udah nggak ada, dia itu tetap berpendar. Tapi ya nggak lama, cuman afterglow aja. Terus habis itu ada efek
ada ionisasi. Nah, ionisasi ini pada inget gak sih ini kimia? Ionisasi ini aku inget banget, ini pelajaran kimia SMA kelas 1. Ini susah. Aku ini susah karena aku memang rada-rada dulu tuh. Oke. Ionisasi ini efek primer dari sinar X, yaitu apabila mengenai suatu medium atau bahan atau zat, ia dapat menimbulkan ionisasi partikel-partikel atau zat tersebut. Itulah yang menyebabkan kemudian menghasilkan efek biologi ketika sinar X melewati tubuh kita. Makanya kan pada takut kan kalau kena X-ray itu takut kena kanker gitu kan. Ya itu ada penjelasannya nanti, tapi efek biologi ini penjelasannya panjang lebar karena dia masuk materi lain, dia masuk mata kuliah radiobiologi. Radiobiologi itu apa? Nanti aku jelasin di video berikutnya. Sekian videoku malam ini. Maksudnya sekian videoku yang part 2 tentang sinar X. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan kalau ada kekurangan atau kalian mau menambahkan silahkan komen di bawah. Bye.